Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Martua dari Munteh dengan NIM 210320070. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ke-10 yaitu tentang apa yang dibutuhkan dalam perangkat lunak pemodelan proses. Kebanyakan BPM Suite menyertakan alat pemodelan proses bisnis di dalamnya. Namun, beberapa memiliki pemodel sebagai aplikasi terpisah. Pemodel adalah salah satu elemen terpenting dalam BPMS. Harus meluangkan banyak waktu untuk mempelajarinya sebelum memutuskan untuk membeli rangkaian produk. Yang kedua ada alat pemodelan bisnis yang hebat. Harus satu, yang pertama mudah dipelajari untuk departemen bisnis, yang kedua mudah bagi tim TI untuk berkomunikasi dengan departemen lain, yang ketiga tidak mahal dan sesuai dengan industri, yang keempat memiliki alat editor, alur kerja terintegrasi dengan antarmuka grafis, yang terakhir ada mampu mensimulasikan alur kerja sebelum mengimplementasikan. Selanjutnya ada organisasi bisnis. Organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Yang dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Kelebihannya yang pertama, mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya dan di banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah. Yang kedua, keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Yang ketiga, ada pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankan. Yang keempat, fleksibel dalam arti manajemen dapat dengan mudah beraksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Yang terakhir, relatif tidak ada kontrol dari pemerintah sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Adapun kekurangannya yang pertama itu tanggung jawab utang tidak terbatas. Artinya, apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. Yang kedua, jarang ada yang bertahan lama, di mana hal ini dapat disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Yang terakhir, relatif bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka risiko kegagalan akan sangat besar. Yang kedua ada perusahaan persekutuan. Persekutuan atau firma dan komanditer merupakan bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan sehingga tanggung jawab dan hak yang akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Sedangkan persekutuan komanditer atau CV adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, rentang atau solder, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Kelebihannya diantaranya modal tersedia banyak, meningkatkan kepercayaan kreditor, keahlian dan keterampilan bertambah, juga adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Adapun kekurangannya adalah tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian. Kekurangan adalah tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian. Baik, yang ketiga ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas secara umum dianggap sebagai suatu badan hukum terpisah dari individu-individu yang memilikinya. PT didirikan berdasarkan
perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan mengumpulkan dana yang diperlukan dengan jalan menjual saham kepada masyarakat dan para pemegang saham seperti menjadi pemilik perusahaan lain menjual saham kepada masyarakat dan para pemegang saham tersebut menjadi pemilik perusahaan itu. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan akan memberikan atas saham yang dibelinya atau dividen. Namun keuntungan tidak dibagikan juga merupakan kepunyaan para pemilik. Tetapi biasanya keuntungan tersebut ditanamkan kembali ke dalam kegiatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dibubarkan, maka pemegang saham membagi membagi-bagi setiap aktiva yang tersisa setelah semua hutang dibayar. Adapun kebaikan bentuk PT atau kelebihan bentuk PT, yang pertama, adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas, di mana tanggung jawab utang yang harus dibayar hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Yang kedua, adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya. Yang ketiga, umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas. Yang keempat, relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga rendah. Yang terakhir yaitu adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu di mana pemegang saham dapat dengan mudah menyewa tenaga manajemen profesional untuk menjalankan perusahaan yang ada. Baik, adapun kekurangan bentuk PT, yang pertama ada keterbatasan dalam jenis bidang usaha yang dijalankan karena bidang usaha ditentukan oleh izin yang dikeluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan PT, pemilik saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Yang ketiga, adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak. Yang keempat, ada biaya pendirian yang tidak sedikit. Yang kelima, adanya sistem pajak yang menyebabkan seseorang pemegang saham membayar pajak ganda, yaitu pajak atas PT itu sendiri, dividen yang diterima serta pajak individu. Yang pertama ada shareholder, yang kedua board of directors, yang ketiga company manager, yang terakhir operating and administrasi division. Baik, adapun keterangannya yaitu shareholder atau pemegang saham. Pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Dalam pertemuan mereka, pemegang saham memiliki direktur untuk mengelola perusahaan, memilih akuntan publik untuk mengaudit keuangan. Yang kedua ada Dewan Direktur atau Board of Directors. Merupakan perwakilan dari pemegang saham mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu keputusan manajemen seperti keputusan membangun pabrik baru dan sebagainya. Yang terakhir ada manajer atau managers. Chief Executive Officers atau CEO atau Managing Directors dari perusahaan ditunjuk oleh Board of Director dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan Board of Director. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi
dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Selanjutnya ada fungsi struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi memiliki fungsi yang penting, khususnya bagi pemimpin. Pada umumnya, mencakup tiga hal fungsi struktur organisasi, yakni yang pertama ada rantai komando atau chain of command, yaitu struktur organisasi membantu pemimpin dalam menentukan tugas pada karyawannya. Struktur organisasi kemungkinan pimpinan menentukan berapa banyak karyawan yang harus dimiliki sebuah departemen atau bisnis tertentu. Yang kedua, memberi kendali terhadap tugas atau span of control. Pemimpin dapat memberikan arahan maupun perintah terkait ketugasan. Pemimpin juga dapat menentukan siapa yang berhak mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat. Selain itu, pemimpin bisa memegang kontrol terkait tugas dan kewenangan sebagai posisi penting dalam sebuah perusahaan untuk memiliki pimpinan yang mampu memberi kendali atas perusahaannya, yang mampu dalam melakukan pengawasan, pandai dalam melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, serta mengkoordinasikan kedudukan dan menentukan tugas yang diberikan kepada karyawan. Baik, yang ketiga ada penentuan pengambilan keputusan atau centralization. Penentuan pengambilan keputusan dalam organisasi memerlukan adanya sistem terarah yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan. Setelah menetapkan rantai komando, pemimpin harus mempertimbangkan orang dan departemen mana yang memiliki suara dalam setiap keputusan. Sebuah bisnis dapat condong ke arah terpusat, di mana keputusan akhir dibuat hanya oleh satu orang atau dua orang. Sebaliknya, ada pula yang menerapkan desentralisasi, di mana keputusan akhir dibuat dalam tim atau departemen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dengan begitu, penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki struktur perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat struktur organisasi perusahaan. Fungsi dan manfaat struktur organisasi perusahaan secara garis besar mencakup beberapa hal di antaranya. Yang pertama, memperjelas menghubungan kerja antara tim atau departemen atau bagian di perusahaan. Struktur organisasi berisi diagram atau skema yang memperjelas hubungan kerjasama dari masing-masing bagian atau departemen, sehingga masing-masing bagian tidak memiliki ketugasan yang tumpang tindih, justru menciptakan kolaborasi antar tim. Yang kedua, memberikan deskripsi terkait tugas dan peran karyawan di perusahaan. Struktur organisasi perusahaan mempermudah pemimpin untuk memberikan tugas dan peran individu dalam tim atau perusahaan.
Yang ketiga, menegaskan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing karyawan, yaitu tak kalah penting, struktur organisasi dapat menjelaskan job description dari karyawan secara terperinci. Yang keempat ada struktur organisasi, membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang serta keahliannya. Setiap individu dalam perusahaan, dalam hal ini adalah karyawan, tentu harus memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Baik, adapun jenis struktur organisasi perusahaan dan contohnya terbagi atas dua. Yang pertama, mechanistic. Yang kedua ada organik. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mechanistic struktur atau struktur mekanistik. Struktur mekanistik dikenal pula sebagai struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini adalah jenis struktur yang dikenal memiliki rentang kendali yang sempit dengan adanya sentralisasi, spesialisasi, dan bersifat formal. Struktur mekanistik ini terbilang cukup kaku dalam menjalankan tugas dan perannya. Setiap keputusan yang diambil memerlukan izin dari pimpinan tertentu. Struktur mekanistik memiliki hierarki yang menunjukkan semakin tinggi posisi, semakin memiliki kekuasaan besar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Struktur organisasi ini jauh lebih formal daripada struktur organik. Pasalnya, struktur mekanistik menggunakan standar dan praktik khusus untuk mengatur setiap keputusan yang dibuat bisnis. Meskipun model ini membuat staf lebih bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, model ini dapat menjadi penghalang bagi kreativitas yang dibutuhkan organisasi untuk mengikuti perubahan yang cepat. Meskipun struktur mekanistik terdengar menakutkan dan tidak fleksibel, rantai komando, baik panjang atau pendek, selalu jelas dengan model dengan struktur mekanistik. Seiring pertumbuhan perusahaan, company perlu memastikan sebuah orang atau dan setiap tim mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Tim yang berkolaborasi dengan tim lain sesuai kebutuhan dapat membantu perusahaan. Baik, yang kedua ada organic struktur atau struktur organik. Jika bagian struktur mekanistik mewakili pendekatan tradisional dari atas ke bawah, berbeda dengan struktur organik yang justru mewakili pendekatan yang lebih kolaboratif dan fleksibel. Struktur organisasi ini jauh lebih formal daripada mekanistik dan mengambil sedikit pendekatan ad hoc untuk kebutuhan bisnis. Hal ini terkadang dapat membuat rantai komando, baik panjang atau pendek, sulit untuk diuraikan. Dan sebagai hasilnya, para pemimpin mungkin memberikan lampu hijau kepada proyek-proyek tertentu lebih cepat tetapi menyebabkan kebingungan dalam pembagian kerja proyek. Fleksibilitas kemungkinan muncul dalam struktur organik dan membantu bisnis yang menavigasi industri yang bergerak cepat. Struktur organik mengedepankan pada pemberdayaan karyawan, di mana karyawan diberi kebebasan untuk mencoba hal-hal baru dan berkembang sebagai profesional.
Baik, selanjutnya yaitu 9 tipe struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, fungsional organization struktur atau struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional yang pertama adalah leadership. Di bawah leadership ada job function. Yang kedua job function. Yang ketiga ada job function sales reception. Struktur organisasi fungsional adalah salah satu jenis struktur organisasi yang paling sering dijumpai, di mana pembagian struktur berdasarkan fungsi pekerjaan umum. Struktur organisasi fungsional beroperasi melalui manajemen, sehingga komunikasi terjalin secara baik. Organisasi dengan struktur organisasi fungsional akan mengelompokkan beberapa departemen secara umum, meliputi departemen pemasaran, departemen penyediaan pelayanan, dan departemen internal atau developer. Struktur organisasi fungsional memungkinkan adanya spesialisasi tingkat tinggi bagi karyawan. Struktur ini bersifat mekanistik yang berpotensi menghambat pertumbuhan karyawan. Kendati demikian, perusahaan bisa meletakkan strategi di mana menetapkan staf di departemen berbisnis berbasis keterampilan untuk mengambil jauh bidang apa yang disukai. Kekurangan dari struktur organisasi fungsional adalah bisa menciptakan hambatan antar departemen yang dapat membatasi pengetahuan dan komunikasi dengan departemen lain. Di samping itu, ada banyak keuntungan dari struktur organisasi fungsional. Keuntungan dari struktur organisasi fungsional antara lain meningkatkan efisiensi, memberikan stabilitas, dan meningkatkan akuntabilitas. Hal tersebut memungkinkan karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dapat fokus pada tugas masing-masing. Contoh struktur organisasi fungsional biasanya ada di perusahaan yang memiliki banyak departemen atau bagian. Dalam perusahaan yang menggunakan struktur organisasi fungsional, terbilang jarang mengalami perubahan, sehingga karyawan departemen dapat secara konsisten mengerjakan tugas serupa dan mengasah keterampilannya. Baik, yang kedua ada struktur divisi berbasis produk. Struktur divisi berbasis produk terdiri atas beberapa struktur fungsional yang lebih kecil. Setiap bagian dalam proses struktur divisi dapat memiliki tim pemasaran, tim penjualan sendiri. Dalam hal ini, struktur divisi berbasis produk memiliki produknya masing-masing. Jenis struktur ini ideal untuk organisasi yang memungkinkan usaha kecil untuk pergi ke pasar dengan penawaran baru dengan cepat. Kekurangan dari struktur divisi berbasis produk adalah tim yang berbentuk akan mudah berubah lantaran organisasi berusaha untuk mengembangkan penawaran baru. Keuntungan struktur divisi berbasis produk adalah perusahaan dan karyawannya dapat merasakan manfaat. Jika satu divisi berkinerja buruk, hal tersebut tidak membuat seluruh organisasi bernilai buruk. Penyebabnya karena ada pemisahan divisi. Jika produk dari divisi A dapat berkembang, belum tentu divisi lain bisa berkembang. Masing-masing divisi memiliki progresnya dan sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko gagal.
Baik, yang ketiga ada struktur divisi berbasis pasar. Struktur organisasi divisi berbasis pasar adalah divisi organisasi didasarkan pada perkembangan pasar, industri, atau jenis pelanggan. Struktur berbasis pasar sangat ideal untuk organisasi atau perusahaan yang memiliki produk atau layanan dengan target pasar tertentu. Struktur organisasi divisi berbasis pasar ini akan sangat efektif jika organisasi memiliki pengetahuan lanjutan tentang segmen tersebut. Struktur organisasi ini juga membuat bisnis selalu menyadari perubahan permintaan di antara segmen audiens yang berbeda. Kekurangan dari struktur organisasi divisi berbasis pasar dapat menyebabkan terjadinya sistem yang tidak kompatibel. Tiap divisi kurang bisa mengembangkan kreativitas dan justru saling menduplikasi. Sementara itu, kelebihan dari struktur organisasi divisi berbasis pasar dapat berfokus pada segmen pasar tertentu. Sistem ini memberikan otonomi kepada setiap divisi. Masing-masing divisi bekerja secara terpisah, sehingga memungkinkan karyawan untuk bekerja secara mandiri dan fokus pada kebutuhan industri khusus mereka. Yang keempat, ada struktur divisi berdasarkan geografis. Struktur divisi geografis adalah tipe struktur paling cocok untuk organisasi yang memiliki banyak cabang di beberapa daerah. Struktur ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang terletak di bidang pengiriman. Struktur organisasi divisi geografis ini mampu menyatukan bentuk keahlian bisnis sehingga memungkinkan membuat keputusan dari sudut pandang yang lebih beragam. Selanjutnya, kelemahan utama dari struktur organisasi geografis pada saat pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, keputusan divisi tiap daerah berbeda-beda dan cenderung memunculkan persaingan antar daerah. Sementara, keuntungan struktur divisi geografis adalah memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari melayani pelanggan tertentu berdasarkan perbedaan bahasa, budaya, dan adat istiadat. Perusahaan tidak dapat selalu mengharapkan operasi yang sama untuk bekerja di lokasi yang berbeda. Tidak hanya memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan geografi, tetapi juga memungkinkan untuk beraksi dan efisien terhadap setiap perubahan pasar geografis. Baik, yang kelima ada struktur organisasi berbasis proses. Struktur organisasi berbasis proses sangat ideal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Struktur organisasi ini sangat disarankan untuk perusahaan yang memiliki lini bisnis dengan perkembangan yang pesat. Kekurangan dari struktur organisasi berbasis proses adalah dapat menimbulkan jarak atau penghalang antara proses yang berbeda. Hal ini menyebabkan masalah dalam berkomunikasi dan menyerahkan pekerjaan kepada tim dan karyawan lain.
Kelebihan struktur organisasi berbasis proses di antaranya struktur organisasi ini sangat adaptif. Selain itu, struktur organisasi ini bisa membuat perusahaan lebih efisien dan efektif. Contohnya, jika divisi A tidak menyelesaikan sebuah proses, maka akan diambil divisi lainnya. Ada perubahan divisi yang adaptif. Yang keenam ada struktur organisasi berbasis matriks, yaitu daya tarik utama dari struktur matriks adalah dapat memberikan fleksibilitas dan pengambilan keputusan. Struktur matriks memiliki karakteristik, yakni memiliki dua rantai komando, memiliki satu proyek yang diawasi oleh oleh lebih dari satu lini bisnis yang menciptakan peluang untuk berbagi sumber daya dan saling terbuka dalam komunikasi. Kekurangan dari struktur organisasi matriks adalah kompleksitas dalam pengambilan keputusan akan ada banyak lapisan persetujuan yang harus dilalui karyawan. Seringkali membuat karyawan kebingungan antara ada dua komando. Meski begitu, struktur organisasi matriks memiliki kelebihan, yakni mendorong kolaborasi dan komunikasi. Jalur komunikasi tersalin secara terbuka dan memungkinkan karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru bekerja dengan departemen yang berbeda. Baik yang ketujuh ada struktur melingkar atau sirkular, yaitu sama seperti namanya. Struktur melingkar ini memiliki bagan berbentuk lingkaran. Struktur organisasi perusahaan berbeda dengan struktur lainnya. Struktur melingkar memiliki karakteristik, yakni struktur masih bertanggung pada hierarki. Karyawan dengan posisi atau jabatan lebih tinggi menepati lingkaran dalam, diikuti lapisan lingkaran yang terdiri dari karyawan atau anak buahnya. Para pemimpin atau eksekutif dalam struktur organisasi sirkular tidak dilihat sebagai orang yang duduk di atas organisasi, yang mengirimkan arahan ke bawah rantai komando. Sebaliknya, mereka berada di pusat organisasi, menyebarkan virus mereka keluar. Jika struktur organisasi tradisional menunjukkan departemen atau divisi berbeda dan terdiri dari individu dengan peran masing-masing. Struktur melingkar menggambarkan semua divisi sebagai sebagai bagian dari keseluruhan yang sama. Kekurangan dari struktur organisasi sirkular adalah dapat mempersulit karyawan untuk mengetahui kepada siapa mereka melapor dan bagaimana mereka dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan organisasi. Sementara kelebihan dari struktur organisasi sirkular adalah sering dianggap alternatif dari hierarki struktur organisasi tradisional yang sifatnya top-down atau pekerjaan merupakan limpahan dari pimpinan diturunkan ke tim dan seterusnya. Struktur organisasi sirkular justru mengikuti arus keluar dan berkontribusi pada arus informasi yang bebas di seluruh bisnis. Manfaatnya bisa menjaga semua karyawan selaras dengan proses dan tujuan perusahaan dan mendorong karyawan untuk berkolaborasi antar departemen. Yang ke-8 ada struktur organisasi datar.
Struktur daftar adalah struktur organisasi yang terdesentralisasi, di mana hampir semua karyawan memiliki kekuasaan yang sama. Posisi eksekutif mungkin hanya memiliki otoritas sedikit daripada karyawan, seperti yang terlihat dalam template struktur daftar ini. Struktur organisasi ini umum, perusahaan rintisan yang mengambil pendekatan modern untuk bekerja untuk atau belum memiliki cukup karyawan untuk dibagi menjadi beberapa departemen. Baik, adapun kekurangan dari struktur organisasi datar, di antaranya karyawan kurang mendapat pengawasan dan memungkinkan adanya kebingungan terkait prosedur pelaporan. Selain itu, karyawan kurang bisa mengembangkan kemampuannya. Keun Adapun keuntungan dari struktur datar, yakni karyawan memiliki lebih banyak tanggung jawab dan kemandirian, meningkatkan komunikasi dan interaksi di antara karyawan, lebih cepat menerapkan praktik atau ide baru, dengan risiko kesalahan yang lebih kecil. Yang kesembilan ada struktur organisasi jaringan. Struktur jaringan sangat cocok untuk perusahaan berskala besar, bahkan internasional. Pasalnya, struktur organisasi jaringan mengatur tidak hanya hubungan antar departemen di satu lokasi, tetapi hubungan di antara lokasi yang berbeda dan perusahaan pihak ketiga yang menerima tugas tertentu, terutama untuk memahami sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Baik, adapun kelebihan dari struktur organisasi jaringan adalah mampu mendeskripsikan alur kerja bisnis pasar, meningkatkan pemahaman tentang peran fungsional di antaranya karyawan di lokasi, karyawan di luar lokasi, pekerja lepas, dan pihak ketiga yang dialihdayakan. Selain itu, struktur organisasi ini menekankan pada fleksibilitas dan mendorong komunikasi, kolaborasi, serta inovasi antar karyawan. Di balik kelebihan, ada pula kekurangan dan struktur organisasi jaringan, yaitu struktur organisasi tersebut terbilang rumit, seringkali memunculkan adanya ketidakjelasan tentang karyawan, departemen, atau kantor yang mana harus membuat keputusan akhir. Struktur organisasi perusahaan adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan secara cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Manfaat manfaat struktur organisasi perusahaan. Fungsi dan manfaat struktur organisasi perusahaan secara garis besar mencakup beberapa hal di antaranya. Yang pertama, memperjelas hubungan kerja antar tim atau departemen atau di bagian perusahaan. Struktur organisasi berisi diagram atau skema yang memperjelas hubungan kerja dari masing-masing bagian atau departemen, sehingga masing-masing bagian tidak memiliki ketugasan yang tumpang tindih, justru menciptakan kolaborasi antar tim. Yang kedua ada memberikan deskripsi terkait tugas dan peran setiap karyawan di perusahaan. Struktur organisasi perusahaan mempermudah pimpinan untuk memberikan tugas dan peran individu dalam tim atau perusahaan. Yang ketiga menegaskan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing karyawan. Tak kalah penting, struktur organisasi dapat menjelaskan job description
dari karyawan secara terperinci. Yang keempat ada struktur organisasi membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang serta keahliannya. Setiap individu dalam sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah karyawan, tentu harus memiliki peran dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Struktur revisi berbasis produk. Struktur revisi berbasis produk terdiri atas beberapa struktur fungsional yang lebih kecil. Setiap bagian dan struktur revisi dapat memiliki tim pemasaran, tim penjualan sendiri. Dalam hal ini, struktur revisi berbasis produk memiliki produk masing-masing. Jenis struktur ini ideal untuk organisasi yang memiliki banyak produk sehingga dapat mempersingkat siklus pengembangan produk. Hal ini memungkinkan usaha kecil untuk pergi ke pasar dengan penawaran baru dengan cepat. Kekurangan dari struktur revisi berbasis produk adalah tim terbentuk akan mudah berubah lantaran organisasi berusaha untuk mengembangkan penawaran ke baru. Keuntungan struktur revisi berbasis produk adalah perusahaan dan karyawan dapat merasakan manfaat. Jika satu devisa berkinerja buruk, hal tersebut tidak membuat seluruh organisasi bernilai buruk. Penyebabnya karena ada pemisahan divisi. Jika produksi A, divisi A berkembang, belum tentu divisi lain bisa berkembang. Masing-masing divisi memiliki progresnya dan sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko gagal. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi 10 dari saya. Apabila ada kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.